Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Sailendra. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang terdiri dari 3 sub. Yang pertama, perbedaan antar bank syariah. Yang kedua, perbedaan antar bank syariah dan bank konvensional. Yang ketiga adalah alasan perpindahan dari bank konvensional ke bank syariah. Oke, pada kali ini kita membahas sub yang pertama dulu, itu perbedaan antar bank syariah. Kalau menurut saya sendiri, perbedaan bank syariah ini, antar bank syariah ini, kalau dalam segi layanan, ya mungkin berbeda, karena masing-masing bank otomatis punya sistem andalan yang diandalkannya kepada nasabah. Mungkin dari sistem layanan, program-program dari masing-masing bank, ataupun hal lainnya. Tapi kalau untuk penjalanan sistemnya, itu pasti sudah berlabel syariah. Jadi kalau kita tarik perbedaan, itu mungkin dari program masing-masing bank saja. Mungkin dari sistem layanan yang kepada nasabah, sistem kreditnya seperti apa, alur pendaftarannya seperti apa, mungkin hanya itu kalau menurut saya. Yang kedua, kita pindah kepada perbedaan antar bank syariah dan bank konvensional, yang itu terdiri lebih kurang 7 poin. Itu yang pertama, dimulai dengan cara mendapatkan keuntungan. Kalau bank konvensional seperti apa? Bank konvensional ini dalam mendapatkan keuntungan itu dari bentuk suku bunga kepada nasabahnya. Contoh nih, kalau kita kredit kepada bank konvensional, itu yang diandalkan dari bank konvensional itu ketika nasabah membayar cicilannya itu cicilan plus bunga. Jadi cara mendapatkan keuntungan dari bank konvensional ini mengandalkan suku bunga. Kalau bank syariah seperti apa? Bank syariah itu cara mendapatkan keuntungannya itu sistem bagi hasil. Jadi tidak ada kerugian antar kedua belah pihak. Bank itu untung, kita nasabah yang membayarkan untung, karena sistem yang digunakan ini sistem bagi hasil. Jadi tidak ada yang dirugikan. Ketika keuntungan dari sisi nasabah ini kecil, bank akan mendapatkan keuntungan kecil juga. Jadi berbanding sama, balance, seimbang. Yang kedua, kita jalan kepada sistem operasional. Kalau bank konvensional dijalankan berdasarkan standar operasional perbankan yang telah ditetapkan. Itu sudah bertajuk kepada aturan serta sistem yang telah dibuat yang berlaku di Indonesia. Hal ini telah diatur oleh pemerintah, lembaga keuangan dari pihak lainnya yang dianggap berkepentingan dalam masalah tersebut. Sedangkan bank syariah ini mengikuti aturan syariat Islam, di mana semua kegiatan operasionalnya dijalankan berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan fatwa MUI yang berlabel syariah. Kita masuk dari cara mengelola dana. Gimana sih cara mengelola dana dari bank konvensional atau bank syariah? Kalau bank konvensional bisa dilakukan pada semua bisnis. Dia tidak memilih nih mana yang ini nih sesuai dengan syariat atau tidak, ini boleh atau tidak, ini halal atau tidak. Itu bank konvensional. Asal semua dana yang telah terhimpun di bank konvensional itu boleh disalurkan kepada kegiatan bisnis apapun tanpa memandang apakah itu boleh atau tidak. Sedangkan di dalam bank syariah berbeda. Dalam bank syariah, dana nasabah yang diterima oleh bank itu dikelola ke dalam bisnis yang tidak sembarangan. Pengelolaan dana ini harus bertajuk kepada syariat Islam, yaitu halal atau haram. Pengelolaan dana investasi yang dilakukan bank syariah harus berdasarkan syariat Islam, di mana semua bisnis yang dipilih harus memenuhi aturan syariat Islam. Yang keempat poinnya, metode transaksi. Kalau bank konvensional, kebijakan transaksi yang ditemui telah diatur dan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan bank syariah secara khusus transaksinya telah diatur oleh fatwa MUI, yaitu terjabar yang pertama akad, al-mudarabah bagi hasil, yang kedua al-musyarakah perkongsian, yang ketiga al-musaqat kerjasama tani, yang keempat al-ba'i bagi hasil, yang kelima al-ijarah sewa menyewa, yang keenam al-wakalah keagenan. Itu metode transaksi yang diterapkan oleh bank syariah.
Kita lanjut ke poin berikutnya, denda keterlambatan. Kalau bank konvensional itu dibebankan uang tambahan atau bunga apabila terlambat melakukan pembayaran. Jadi ketika kita telah meminjam dana kepada bank, apabila kita ada keterlambatan dalam pembayaran, itu bank menetapkan denda kepada kita dalam bentuk sistem bunga. Itulah keuntungan yang diraup oleh bank. Yang kedua, bank syariah. Kalau denda keterlambatannya itu metode yang digunakan adalah bank tidak memiliki ketentuan beban uang tambahan kepada nasabah yang melakukan pembayaran keterlambatan. Terdapat sanksi yang dikenakan bagi nasabah yang mampu membayar tetapi sengaja menunda pembayaran. Sanksi dapat berupa uang dengan jumlah sesuai dengan akad yang sudah disetujui. Jadi tidak ada yang dirugikan dari pihak bank ataupun nasabah. Yang selanjutnya itu proses perjanjian. Dalam proses perjanjian yang diadakan oleh bank konvensional ini dengan hukum, yaitu kita ditawarkan surat dan ketika membaca surat sudah ada ketentuannya di dalam, langsung kita tanda tangan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia tentang lembaga keuangan. Sementara pada bank syariah, proses perjanjiannya ini berdasarkan hukum Islam, di mana dalam bentuk syariah akad harus menyertai rukun seperti apa? Rukunnya yang pertama penjual, pembeli, barang, harga, serta ijab dan qabul. Selain itu, syarat yang termasuk dalam kategori barang dan jasa harus halal. Harga barang dan jasa harus jelas, begitupun tempat penyerahannya, barang ditransaksikan juga harus dalam kepemilikan penjual. Jadi, dalam rukun bank syariah ini harus jelas yang berdasarkan aturan syariat Islam. Oke, yang ketiga, sub yang terakhir, di mana kita masuk alasan dari perpindahan bank konvensional ke bank syariah. Kalau kita bisa lihat, ya itu kita bisa ngambil contoh Bank BCA. Karena sebelumnya Bank BCA ini bersifat umum, di mana